Shalom, jemaat rumah doa dan menara yang Tuhan Yesus kasihi. Pada saat ini kita berjumpa, mari kita tetap di dalam keadaan situasi yang seperti ini berdoa. Dan pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal 5. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 kita baca mulai ayat 16, 17 dan 18. 3 ayat ini merupakan satu paket di mana setiap orang mempunyai satu tujuan. Di dalam satu paket ini, di dalam keadaan yang seperti sekarang ini, situasi yang begitu, berita-berita yang menakutkan tentang virus-virus penyakit, mari kita belajar memakai dimensi yang lain yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dalam keadaan situasi yang mengkhawatirkan, kebimbangan, kecemasan, mari kita belajar dengan cara Tuhan, di mana Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Karena di dalam perkara ini kita mau belajar supaya kita tidak terlalu larut di dalam kecemasan, kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran. Ada satu cara yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua dalam saat-saat seperti ini. Bersukacitalah. Karena kalau kita dapat melakukan bersukacita, berarti kita dapat mengatasi kekhawatiran yang ada di dalam hati kita, kecemasan, ketakutan, sehingga kita dapat mengerti bahwa ada satu rahasia di mana Tuhan campur tangan melalui hidup kita, kuasanya dinyatakan, sehingga kita menghadapi segala masalah persoalan itu, kita dapat mengatasinya. Kita sanggup untuk mengatasi karena kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Dari itu firman Tuhan katakan bersukacitalah. Filipi juga mengatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena di dalam bersukacita itu kita melihat ada satu kekuatan tangan Tuhan memberikan kepada kita kemampuan sehingga kita tidak larut di dalam kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Saudaraku, mari kita belajar dalam perkara ini. Walaupun kita sekarang masih dalam ketakutan, kecemasan tentang berita-berita tentang virus itu, tapi kita mau berusaha untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kita mau bersukacita. Di dalam segala perkara kita mau belajar tetap bersukacita. Karena kita tahu Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi masalah itu dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kekuatan. Yang kedua, Tuhan berkata di dalam ayat 17, tetaplah berdoa. Saudara, kalau kita bersukacita, kita dapat mengatasi kecemasan kita, kekhawatiran kita, maka kita akan dapat berdoa dengan tenang. Doa kita, sehingga kita tidak lagi kebimbangan. Kalau orang dalam kebimbangan, kecemasan, tidak dapat berdoa dengan tenang. Tapi kalau kita dapat bersukacita, kita dapat berdoa dengan tenang, berjumpa dengan Tuhan, dan kita merasakan pertolongannya, dan kita dapat melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Di dalam doa itu, yang pertama-tama kita akan permohonan kepada Tuhan. Kedua, doa syafaat. Yang ketiga, ucapan syukur. Karena itu semua yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita berdoa untuk pemerintah kita, untuk bangsa kita, dan Tuhan inginkan supaya semuanya diselamatkan. Yang ketiga, Tuhan berkata kepada kita pada saat ini, mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ayat ke-18 mengatakan mengucap syukur. Karena Tuhan inginkan di dalam segala perkara pada waktu kita menghadapi ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, kita tidak lupa mengucap syukur. Saudaraku, pada saat sekarang ini, ayo kita belajar bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai ayat penutup, saya akan bacakan di dalam ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, sebagai pada firman Tuhan pada sore hari mengatakan kepada kita, Allah sumber sejahtera itu yang akan menguduskan kita, menguatkan kita. Dari itu saya mengimbau, marilah kita tetap bersatu hati. Saudara tetap berdoa di rumah saudara sendiri-sendiri. Dan kita menghimbau, mari setiap hari kelompok-kelompok yang sudah ada di menara lakukan tugasnya. Yang tugas hari Senin, tetap hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Berdoa 1 jam di rumah. Kita satu hati memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mohon kasih anugerah-Mu turun. Bila damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara pikiran dan hati kami, sehingga kami tetap di dalam kasih anugerah-Mu. Mereka juga ada keluarga, mereka juga ada kebutuhan, mereka juga ada keperluan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.